Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk suara saya apa sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, oke. Jadi pertama-tama selamat siang ya. Selamat datang di perkuliahan hari ini, yaitu perkuliahan pemrograman web ya. Jadi perkenalkan dulu ya. Nama saya Septiawan Rosetyawardana. Jadi saya yang akan mengajar atau mengampu mata kuliah pemrograman web ini ya selama 1 semester ke depan. Eh, Mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau saya dari jurusan Teknik Informatika di kampus Institut Teknologi Aditama Surabaya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, jadi kita mulai aja dengan terkait apa aja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, bentar, saya apa sudah terlihat teman-teman? Sudah ya. Oke, jadi saya jelaskan terkait pembelajaran kita ya, yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi kita berada di perkuliahan pemrograman web ya, di mana selama 1 semester ke depan akan ketemu saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Jadi kita khususnya untuk mata kuliah pemrograman web ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, setiap minggu nanti kita akan belajar selama 3 SKS ya, kurang lebih selama 3 kali 50 menit ya, 150 menit. Kemudian semua teman-teman tahu mata kuliah ini sama halnya yang teman-teman tempuh yaitu berada di semester 4 sekarang ya. Nah, kemudian terkait capaian atau target yang akan kita pasang ya untuk perkuliahan semester ini, yaitu pemrograman web. Yang pertama, teman-teman nanti diharapkan mampu menerapkan konsep dasar pemrograman web ya. Konsep dasar pemrograman web, kemudian yang kedua mampu menerapkan komponen dasar untuk pemrograman web yang meliputi ada HTML, kemudian CSS, JavaScript, PHP, dan beberapa komponen lain seperti mungkin framework tambahan kayak framework JavaScript, Ajax, kemudian framework server side untuk PHP kayak eh, CI maupun Laravel. Nah, kemudian target ketiga kita adalah teman-teman nanti diharapkan mampu membangun aplikasi berbasis web secara mandiri. Jadi menggunakan bahasa khususnya untuk server side atau sisi server. Kemudian, teman-teman juga diharapkan mampu menyambungkan pemrograman web teman-teman, aplikasinya dengan basis data yang juga kita telah pelajari. Terus di poin keempat, nanti khusus aplikasi web ini, teman-teman diharapkan mampu menerapkan ke tema atau studi kasus tertentu. Jadi kita nanti diwajibkan untuk membuat suatu project ya di akhir semester terkait pengembangan aplikasi dengan studi kasus atau tema tertentu. Oke ya. Terus sebenarnya mata kuliah ini itu seperti apa sih? Jadi yang selama 1 semester ke depan, mata kuliah ini itu sebenarnya mempelajari dasar-dasar pemrograman berbasis web. Kemudian mempelajari bagaimana cara membuat web sederhana hingga nanti membuat web-web yang sifatnya dinamis. Tentunya dalam perkuliahan ini kita nanti menggunakan beberapa komponen bahasa ya. Contohnya ada HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, di akhir perkuliahan nanti proyek tersebut sudah wajib terkoneksi dengan yang namanya database dengan mengimplementasikan ke dalam studi kasus tertentu. Oke, kira-kira itu. Kemudian bahan kajian kita ada konsep dasar, kemudian HTML, CSS, JavaScript, kemudian bahasa sisi server, koneksi basis data, dan CRUD. Nah, untuk referensi nanti akan saya share ke teman-teman ya terkait pustaka yang akan kita pakai dasar acuan dalam
mempelajari mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Oke. Nah, software yang dipakai nanti ada VS Code, SAM, kemudian browser ya, browser pasti karena kita bermain di pemrograman web. Kemudian untuk hardware-nya nanti kita pakai laptop dan untuk membantu proses perkuliahan, nanti saya juga akan pakai proyektor. Oke, nah ini susunan perencanaan kita selama 1 semester ke depan. Jadi untuk pertemuan 1, 2 nanti, kita akan membahas konsep dasar sampai HTML ya. Ini kemudian minggu ke-3, ke-4 ya, nanti kita mempelajari HTML dan disambungkan dengan CSS. Kemudian minggu ke-5, 6, 7, kita sudah belajar JavaScript ya, tentunya nanti dikombinasikan dengan HTML dan CSS itu sendiri. Di minggu 9 dan 10 nanti kita mempelajari bahasa sisi server, kemudian minggu 11 dan 12 koneksi basis data ya, koneksi basis data, kemudian oh sorry tadi di minggu ke-8 kita ada UTS ya, ada UTS, kemudian lanjut dari minggu ke-11, 12 yang koneksi basis data tadi, kita di minggu 13, 14, sama 15 kita sudah fokus ke pengembangan aplikasi dengan studi kasus tertentu. Tentunya dengan memanfaatkan konsep koneksi basis data pada pemrograman web dan CRUD dalam pemrograman web. Oke, baru di minggu 16 kita nanti UAS dalam bentuk project ke dalam implementasi studi kasus tertentu. Oke, kira-kira gitu, untuk perencanaan kita 1 semester ke depan. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba langsung masuk ke dalam materi ya, ke dalam materi. Saya share screen materi saya sebentar. Oke, saya buka dulu entire screen. Sudah kelihatan teman-teman untuk slide PPT saya? Sudah? Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi, untuk minggu pertama, jadi kita ada di minggu pertama ya saat ini ya. Kita akan mempelajari terkait konsep dasar pemrograman web itu sendiri. Nah, di mana di minggu pertama ini kita punya beberapa capaian ya. Capaian yang pertama, untuk capaian lulusan atau CPL nanti teman-teman diharapkan mampu menerapkan konsep dasar pemrograman, membangun algoritma pemrograman, ya kan. Terus mengembangkannya menjadi, aplikasi yang sifatnya berbasis objek, serta melakukan analisa pada algoritma pemrograman yang sudah diimplementasikan tersebut. Nah, untuk capaian mata kuliah kita di waktu ini ya, minggu ini, yaitu terkait teman-teman mampu menerapkan konsep dasar pemrograman ke dalam pemrograman berbasis web itu sendiri. Nah, bahan kajian yang akan kita pakai yaitu yang pertama terkait konsep dasar pemrograman web. Untuk sub bahan kajiannya nanti menggunakan internet dan web. Nah, rencana asesmen nanti kita lakukan di minggu berikutnya, di minggu kedua, yaitu dengan tugas dengan bobot sekitar 10%. Nah, indikatornya nanti teman-teman mampu menggunakan HTML untuk dengan mempertimbangkan aspek semantik ya, untuk membuat halaman web sederhana. Oke, kita lanjutkan. Jadi, untuk konsep dasar pemrograman web ini nanti kita akan pelajari terkait internet itu sendiri ya. Internet, kemudian, selain internet kita juga akan belajar terkait komponen web dan cara kerja web. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi langsung aja. Nah, jadi kalau kita bicara pemrograman web itu nggak jauh istilahnya dari yang namanya konsep jaringan komputer. Di mana kita tahu sendiri kalau jaringan komputer itu dia merupakan, komponen dasar dari pemrograman web. Ketika web dibangun itu kebanyakan pasti menggunakan namanya bahasa sisi server. Nah, peletakan dari web itu sendiri itu diletakkan di yang namanya server ya, server atau istilahnya kita bisa lakukan personal komputer yang kita jadikan sebagai server. Nah, nanti klien ini akan mengakses web tersebut dengan menggunakan browser browser. Jadi, peletakan file untuk aplikasi itu berada di server, untuk web, kliennya tidak perlu menyimpannya, hanya perlu mengaksesnya melalui browser yang ada. Tentunya untuk bisa mengakses tersebut kita
harus terkoneksi dalam suatu jaringan komputer. Jaringan komputer ada banyak ya, mungkin bisa local area network, kemudian metropolitan area network ya atau MAN, kemudian ada wide area network dan ada juga internet. Nah, itu ya. Makanya kalau kita teman-teman mau akses suatu web pasti harus terkoneksi dengan yang namanya internet. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya internet itu apa? Jadi kita mulai dari sejarah apa internet itu ya. Jadi internet itu berasal dari kata interconnected networking, di mana dia merupakan, eee, jaringan komputer yang disusun dari beberapa jaringan, gitu ya. Jadi beberapa jaringan yang jumlahnya banyak ya, itu kemudian jadi satu jaringan dan saling terhubung itu namanya internet. Nah, sifatnya dia juga terdiri dari banyak subnetwork dan heterogen. Heterogen itu dia bisa diakses juga oleh multi device ya, jadi nggak cuman satu device secara homogen, nggak. Jadi sifatnya heterogen, bisa, smartwatch, smartphone, kemudian PC, laptop, dan lain-lain. Nah, kalau kita ibaratkan internet itu bisa berupa yang namanya hardware, kemudian web itu kita ibaratkan sebagai software. Jadi gitu. Nah, komponen-komponen yang ada di internet itu ada banyak. Yang pertama klien atau user atau PC ya, bisa pakai juga server, modem, router, maupun TCP/IP. Nah, kita bicara, teori dasar dulu mengenai sejarah internet di Indonesia. Jadi tahun 1985 internet itu baru secara konsep berdiri yang namanya UUNet. UUNet ini yang menghubungkan UI, UT, ITB, UGM, dan ITS. Baru tahun 90 itu dibangun infrastruktur jaringan nasional. Di tahun 92 itu diadakan pertemuan pertama ya, yang membahas teknologi internet oleh BPP Teknologi, LAPAN, Telkom Bandung, UI, dan hasilnya mereka membentuk namanya Internet Paguyuban. Baru tahun 94 top level domain ID masuk ke Indonesia. Di tahun 94 juga IPTECnet itu, masuk Indonesia sebagai internet service provider pertama di Indonesia. Jadi kayak perusahaan penyedia jaringan internet pertama di Indonesia. Nah, kemudian komponen internet kita tadi bicara sempat satu istilah namanya TCP/IP. Jadi ini yang penting ya, ada namanya TCP/IP ya. TCP kita bicara Transmission Control Protocol, kemudian IP itu adalah Internet Protocol. Jadi merupakan sekelompok protokol atau aturan ya yang mengatur komunikasi antar data di komputer di internet. TCP fungsinya dia memastikan semua hubungan itu bekerja dengan benar. Baru IP ini yang bertugas mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. Oke, jadi itu konsep dasar TCP/IP. Nah, ada beberapa layanan internet yang ada di, saat ini ya, yang ada sekarang. Kayak yang pertama itu layanan dasar ya, kayak WWW atau web itu sendiri, World Wide Web ya istilahnya. Kemudian ada email, ada sosial media kayak banyak ya, chat, video conference, ya sekarang sudah, banyak sosial media yang bisa kita nikmati ya, kayak Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian ada file transfer yang digunakan untuk, upload data atau upload file ke cloud. Kemudian ada newsgroup yang terkait berita, ada e-commerce, ada marketplace, telemedicine, bahkan multiplayer online games. Nah, kita masuk ke web itu sendiri apa? Kemudian masuk dulu ke sejarah web. Web itu sebenarnya kita kenal dengan istilah WWW atau World Wide Web itu dibentuk atau dibangun oleh orang namanya Tim Berners-Lee. Itu tahun 1991 ya. Jadi konsep dasarnya itu menggunakan konsep hyperlink. Nah, untuk bahasanya pakai bahasa komponen bahasa HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, baru protokol protokol pertama itu pakai namanya protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dengan default port 80. Nah, kita bicara arsitektur web. Arsitektur web ini, ada 2 ya. Yang pertama adalah klien sama server. Klien diwakili nanti mereka mengakses yang namanya browser. Browser ini digunakan untuk klien merequest halaman web yang akan dikunjungi. Baru dari server ini mereka akan diterima oleh web server, kemudian diproses oleh middleware ya dengan melibatkan basis data. Middleware ini biasanya bersifat ini ya, berupa bahasa pemrograman sisi server kayak ASP, PHP, Ruby, dan lain-lain. Baru setelah pengolahan itu selesai,
web server yang mengembalikan respon ke klien, kurang lebih seperti itu. Nah, ada dua teknologi aplikasi web. Yang pertama berupa sisi klien ya, sama yang kedua adalah sisi server. Nah, untuk sisi klien biasanya diolah di sisi klien berupa web browser ya. Nah, kelebihannya sifatnya lebih ringan. Kemudian kalau kekurangannya sifatnya karena dia statis ya, statis, kemudian kalau kita bicara statis berarti nggak bisa dinamis dan compatibility terhadap browser itu kurang. Sama kalau yang sisi klien itu dianggap kurang secure. Kemudian yang kedua terkait server side atau dari sisi server, itu secara konsep dia diolah di sisi server ya, dari web server atau parser. Kelebihannya sifatnya dinamis, kemudian lebih secure, compatibility-nya tinggi. Kemudian kekurangannya adalah kalau lalu lintasnya meningkat itu akan membebani server. Itu ya. Tuh, itu kelebihan kekurangan dari konsep sisi klien sama sisi server. Nah, selanjutnya ini cara kerja ini ya, cara kerja dari dua model itu, model statis sama dinamis. Perbedaannya hanya ada di ketika browser mengakses ke web server. Jadi kalau model statis, dia akan berupa HTML dan dikembalikan ke dalam bentuk yang sama, yaitu HTML. Tapi kalau model dinamis, browser akan mengakses ke web server, di web server ini diterjemahkan oleh middleware ya, bisa PHP atau yang lain, dan melibatkan basis data, kemudian dikembalikannya dalam bentuk HTML. Jadi perbedaannya hanya dua itu ya. Yang pertama, dia HTML ke HTML, kalau yang kedua, yang model dinamis, dia dari ini ya, middleware yang berupa server side script dikembalikan ke bentuk HTML. Nah, itu perbedaan dari dua cara kerja web. Nah, komponen aplikasi web ya, selanjutnya kita masuk ke komponen aplikasi web, yaitu ada beberapa komponen yang penting. Yang pertama adalah web browser, web server, URL, HTTP, HTML, dan web programming. Web programming. Oke, selanjutnya kita bicara terkait web browser itu dulu. Web browser itu sebenarnya dia merupakan salah satu aplikasi ya atau sistem yang menyediakan user interface. User interface di mana kita bisa gunakan untuk request URL ya atau request halaman web di mana nanti servernya itu akan merespon dan dikembalikan ke klien berupa halaman web yang ada di browser tersebut. Contohnya browser ada banyak, ada Mozilla, Opera, Chrome, bahkan Internet Explorer atau Microsoft Edge. Nah, komponen selanjutnya adalah web server. Nah, ini yang penting ya. Yang penting, di web server ini tugasnya adalah menerima dan merespon permintaan-permintaan yang dilakukan oleh klien, yang diwakili oleh web browser ya. Nah, web server ini biasanya karena namanya web server, jadi peletakannya juga di server. Fungsinya apa? Fungsinya adalah tadi ya, jadi dia menerima sama merespon dari request-nya. Ada beberapa contoh yang ada di web server ya. Ada Apache, IIS, Tomcat, kemudian ada Lightspeed juga, ada like HTTPD. Nah, komponen selanjutnya namanya URL atau Universal Resource Locator. Universal Resource Locator ini atau URL, dia merupakan istilahnya ya, alamat yang ada atau yang kita akses ketika kita ingin mengakses dalam suatu web ya. Jadi yang kita akses itu spesifikasinya seperti apa. Jadi contoh URL itu biasanya dia punya format ya. Format yaitu protokol ya. Kemudian titik dua slash hostnya apa, titik dua server portnya, kemudian slash path slash nama filenya. Nah, sebagai contoh ada HTTP ya. HTTP ini berupa protokol, titik dua slash slash www ini www.ajid ini adalah hostnya. Jadi kalau defaultnya HTTP dia nggak perlu nulis port ya, akan diarahkan ke 80, port 80. Tapi kalau HTTPS itu lebih secure, dia sudah ada SSL, akan masuk ke port 443, itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh URL ya. Jadi HTTP itu protokol, stanford.edu ini adalah host ya. 80 ini berupa ini ya, port, kemudian kelas slash cs193i ini adalah path, schedule.html ini adalah file HTML-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, domain selanjutnya adalah domain ya.
Domain ini kalau kita bicara domain merupakan alamat permanen yang situs atau web yang ada di dunia internet. Jadi alamat ini, kalau kita nggak ada domain kita akan kesulitan. Kesulitan karena semuanya akan diwakili berupa IP ya, IP atau internet protokol. Jadi kalau nggak ada domain ya kita akan memasukkan alamat berupa alamat IP yang biasanya berupa angka ya. Contoh 10.1 titik sekian titik sekian. Nah, gitu. Jadi untuk mempermudah daripada kita masukkan angka, kita punya unique ya, unique mention yang namanya domain untuk kita bisa masukkan dalam mengakses internet atau web, gitu. Nah, contoh domain ya www.itar.ac.id itu adalah suatu domain. Nah, komponen berikutnya namanya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP ini dia merupakan standarisasi ya yang terbuka sebagai aturan atau tata cara berkomunikasi dalam WWW. Sifatnya stateless. Stateless itu yang artinya tidak ada komunikasi berkelanjutan. Jadi cuma ada request gitu aja, kemudian direspon. Nggak ada istilahnya server itu menyimpan pesan. Kemudian kalau sifatnya stateless, kalau kita ingin segala sesuatu bisa tersimpan di server atau di apa ya di device kita, kita bisa menggunakan solusinya berupa cookie atau session. Tuh. Nah, ini yang bahasa yang ada di web ya, yaitu bahasa dasarnya namanya HTML atau Hypertext Markup Language. Jadi HTML ini merupakan format standar untuk menulis dokumen web. Jadi untuk saat ini HTML yang ada itu sudah mencapai di HTML5. Nah, HTML5 ini yang nanti kita pelajari di minggu depan secara detail ya, mulai dari implementasi, tata cara penulisan gimana, kemudian cara layouting-nya gimana, itu di minggu depan, di minggu kedua ya khususnya. Oke, nah kurang lebih seperti itu terkait konsep dasar pemrograman web ya di minggu ini, teman-teman. Barangkali sebelum kita lanjutkan dan pembahasan ya untuk di minggu depan. Apa ada pertanyaan terlebih dahulu? Silahkan, tinggal raise hand atau open mic-nya aja langsung kalau ada pertanyaan. Permisi Pak, saya mau nanya. Oke, silahkan Mas Hafid ya. Mas Hafid Baidillah, silahkan Eh, Mas. Tadi perbedaan HTTP dan HTTPS Pak. Oke, jadi pertanyaan dari Mas Hafid ya, yaitu terkait perbedaan HTTP sama HTTPS itu apa? Sebenarnya yang pertama dari perbedaan dari sisi port-nya ya. Kalau HTTP itu menggunakan port 80 ya, kalau HTTPS itu port 443. Terus kemudian perbedaan yang kedua adalah terkait security yang ada dalam dua komponen protokol tersebut. Kalau HTTP dia secara konsep karena memang dasar pertama yang pertama kali ditemukan itu kan HTTP ya. Nah, itu secara konsep memang kurang secure, tidak sesecure HTTPS. HTTPS karena kalau HTTPS kita sudah menggunakan konsep yang namanya SSL. SSL ini nanti kita akan pelajari selanjutnya ya, mungkin di pertemuan 4 atau 5 itu nanti salah satu cara mengamankan atau menambah security di website kita. Jadi perbedaannya di dua hal itu sih, Mas Hafid ya. Mungkin apa sudah jelas, Mas? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Silahkan. Ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Jadi untuk materi sudah saya upload di sistem pembelajaran kita ya di Classroom ITAT. Jadi teman-teman nanti tinggal masuk ke dalam mata kuliah yang sudah ada di atau sudah direncanakan di KRS-nya, tinggal masuk aja contoh di pemrograman web ya, kelas P ya, yang hari ini masuk aja nanti eh, setelah masuk jangan lupa untuk mempermudah diskusi join WA group dulu ya yang sudah saya bikin nanti untuk mempermudah diskusi kita dalam melakukan perkuliahan. Nah, ini ada beberapa materi dasar pertama yang sudah saya upload kayak pengantar yang hari ini itu terkait pengantar pemrograman web. Kemudian nanti bisa dipelajari juga sudah saya upload juga terkait HTML implementasi HTML5. Nah, itu. Jadi dua materi sudah saya upload.
sama beberapa CSS ya, tapi teman-teman fokus dulu aja di pengantar pemrograman web sama HTML5. Oke, kemudian jangan lupa melakukan presensi ya, jangan lupa melakukan presensi, kemudian, selanjutnya ini ya, barangkali ada pertanyaan lagi teman-teman, pokoknya nanti coba aja diakses Classroom-nya kemudian di-download materinya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semua? Sudah jelas ya teman-teman ya? Oke, kalau sudah jelas tadi ada beberapa materi yang saya share, tambahan ya kayak HTML5 itu mungkin bisa dibaca-baca dulu ya. Nanti minggu depan kita akan bahas secara detail terkait implementasi dan cara penggunaannya. Tuh, jadi terkait HTML5. Oke teman-teman, barangkali itu ya, terkait perkuliahan di minggu pertama ini ya. Saya harap semoga perkuliahan ini bermanfaat dan bisa mengimplementasikan ilmunya khususnya di pemrograman web. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Selamat siang. Saya akhiri untuk perkuliahan ini ya teman-teman. Jangan lupa melakukan presensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.